Mungkin ada juga nanti mungkin ada mahasiswa mau memperdalam dalam bentuk tesis atau disertasi, silakan, saya siap. Istilah teroris ini saya paling tidak setuju dan tidak suka. Kapan orang Papua meledakkan gereja? Salam waras. Dulu ketika kita misalnya bahas tentang awal-awal ya semacam embrio Papuanologi itu dia serama Mebrat di Babarsari ya. Iya. Di Babarsari itu kan teman-teman dari Mebrat maupun dari kabupaten lain waktu itu kan sangat antusias sekali. Benar. Antusias sekali. Tetapi ada kabupaten mahasiswa dari kabupaten lain mereka melihat apalagi ini. Ketika kita pernah sosialisasi ke Kabupaten Manokwari, ke kabupaten lain-lain juga, Sorong, mereka memahaminya, wah ini Pak Ben ini cari uang. Saya waktu itu mengatakan, Mas, ya, kalau saya cari uang tidak di sini. Tidak di sini, di tempat lain, saya bilang gitu. Ini kan saya keprihatinan, adalah keprihatinan karena melihat negara-negara lain seperti Afrika atau apa. Dulu Afrika itu sama seperti Papua, Bung Paskalis. Benar. Nah, kan? Sekarang coba lihat, saya tidak mau seperti itu. Maka saya dulu pernah menggambarkan Papua itu ada 2 pohon besar. Satu adalah pohon yang sangat rindang. Rindang sekali, lebat sekali buahnya, tumbuh di tanah yang subur. Itu pohon. Ya. Paskalis masih ingat? Masih ingat. Jadi kita gambarkan dulu di whiteboard. Pohon besar, rindang, berbuah, berlimpah. Siapapun yang petik di situ mengambil itu tidak akan habis. Di sebelahnya ada pohon yang gersang. Gersang sekali, ya gersang. Udah merangkas lah dia kan. Udah kering dia. Kering dia. Ya ada sudah kering udah. Saya waktu itu kan ya semacam nada mengancam teman. Iya benar, agak memprovokasi lah kata seperti itu ya. Iya, di asrama Pak Niai juga saya gambarkan itu. Iya, waktu itu mereka minta untuk bahas tentang imperialisme ekologi di sana. Itu kebetulan kita menulis itu di buku Papua Tahanan Republik Indonesia. Saya bilang cepat atau lambat soal waktu. Ya soal waktu itu kan entah 1 tahun, 2 tahun atau 1.100 tahun atau cepat atau lambat. Papua yang kita bayangkan hari ini seperti pohon ini, pohon rindang tadi. Lebat buahnya, siapapun boleh makan minum. Di situ menikmatilah enaknya apa. Yang menanam itu orang tua kita, mama Papua yang menanam itu. Silakan, yang lebat di situ makan minum. Ya, tapi dia tidak pernah memperhatikan bagaimana keselamatan pohon ini. Maka muncullah pohon yang merangkas tadi. Saya bilang cepat atau lambat, ya Papua seperti pohon merangkas ini. Dia akan menangisi tradisinya. Ya. Cepat atau lambat orang Papua akan menangisi tradisinya, menangisi kebudayaannya, menangisi hidupnya. Karena tidak ada yang menolong. Maka salah satu lembaga yang misalnya mau menolong Papua ini, hanya satu saja. Saya bilang kita sepakat dengan lembaga Papuanologi. Gitu. Menarik. Jadi memang saya dari nama lembaganya saja gitu kan, saya ya ini juga yang membuat saya penasaran betul gitu kan. Ya saya tahu gitu kan, kalau bicara soal Papuanologi berarti
belajar ilmu tentang Papua gitu kan. Nah, Papua selama ini ilmu yang ada untuk yang modern ya, dalam bentuk modern yang selama ini kita belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti ini kan, sains katakan seperti itu kan, di sana kan belum ada gitu kan. Ya. Nah, berarti Papuanologi berarti kita belajar tentang apa? Pastinya budayanya, nilai-nilai kearifan lokalnya. Dan menurut saya sepakat sekali gitu kan Pak, soal Papuanologi ini artinya ya ini fondasi kita sebenarnya. Betul. Ini roh kita sebenarnya. Iya, betul. Ini roh kita betul. ya. Kalau hilang, kita kehilangan. Ya yang ada ya visi kita, tubuh kita, tapi tidak punya roh. Ya. Ya, tidak punya semangat. Robot lah. Robot. Maka cepat atau lambat itu tadi orang Papua arahnya saya melihat ini mau istilahnya mau merobotkan orang Papua, mau merobotkan. So, oh ini bahaya ini. Maka kita harus mengkritisi semua problem, semua kebijakan-kebijakan yang ada di sana ya. Oke. Makanya mahasiswa yang ada di Papua, mahasiswa yang dari Papua kuliah di Yogyakarta, kita selalu mendorong mereka. Oke. Nah ini siang tadi nih Pak Skalis, kita ketemu dengan apa namanya Dewan Guru Besar UGM. Oke. Ya, saya ajak mahasiswa Papua, kebetulan ketemu di jalan. Dewan Guru Besar, ya, saya ajak Januarius Magai, saya ajak, ayo Pak Ceko ikut saya. Akhirnya ya kita bicara lepas di sana, Iya. ya, menyampaikan persoalan bangsa dan negara ini. Lalu bagian terakhir saya bilang, Pak Ketua Dewan Guru Besar, boleh nggak saya ajak teman-teman mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk ketemu dengan Ketua Dewan Besar, dengan Dewan Guru Besar UGM. Mereka bilang, Pak Ben, kami sangat senang. Kami sangat senang ya kalau mereka jumpa dengan kita. Dan barangkali ini pertama kali. Wow. Ya, barangkali ini pertama kali. Makanya tadi saya dengan teman-teman, ayo kita membuat surat permohonan ke sana dan konsep-konsep apa yang kita tawarkan. Antara lain nanti tentang masalah Papuanologi ini. Maka semua gerakan pengetahuan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan di sana harus titik startnya dari Papuanologi. Maka orang Papua, pelajar Papua, mahasiswa Papua tidak kosong. Benar. Tidak kosong di kepalanya ketika dia pergi ke sekolah. Tidak kosong di kepalanya ketika dia menjadi pejabat. Dia sudah tahu, paham tentang Papua. Nah, semua orang-orang yang menjadi pejabat di mana-mana lah di Republik ini, termasuk Papua atau NTT itu di mana-mana, itu kan karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, maka kebijakannya dia tidak memanusiakan kemuliaan manusia, tidak memuliakan kemanusiaan manusia. Wow. Jadi dia anggap manusia itu binatang semua. Tidak bisa, Bung Paskalis. Pembangunan ini kan untuk mereka. Konsep pembangunan, Bu. Apalah. Mereka yang tahu penyakitnya kok. Benar. Penyakit kami ini gini-gini Bapak ini, diagnosa Bapak, obatnya ini. Kalau Bapak punya obat tradisional, kita padukan. Tidak apa, jangan itu ditolak. Iya. Jadi kedokteran timur maupun barat itu harus dipadukan. Ya, jadi mereka punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan pembangunan. Jangan dianggap enteng lah bahwa mereka itu bodoh. Saya tidak suka. Benar. Ya. Itu di mana-mana saya bilang saya tidak suka kalau misalnya mereka distempel. Nah, itu kan para pejabat-pejabat di mana-mana, mulai dari kabupaten kota atau mulai dari desa, distrik, kabupaten kota sampai masih mencap bahwa kau tidak bisa, kau tidak mampu. Wah, itu kan bahaya. Itu kan pembunuhan karakter. Benar. Nah, karena itu yang dia capkan kepada masyarakat, masyarakat akhirnya pangku tangan, diam kan. Nah, sekarang ada pihak ketiga intervensi, alam kan, alam.
KKB itu sebenarnya kan konstruksi alam. Konstruksi alam. Konstruksi kosmos, mikrokosmos, dan makrokosmos. Jadi konstruksi. Jadi mereka bukan penjahat. Atau penjelmaan lah katakan seperti itu ya. Lebih kayak situ. Mereka hadir di sana sebagai reaksi keras terhadap kerusakan alam. Nah, bagaimana caranya? Gampang kok. Mereka diajak untuk bicara. Oke. Kok sulit banget sih? Apa sulitnya? Tidak sulit. Karena kita sudah cap dia duluan, kamu teroris lah. Apalagi sekarang kan muncul lagi teroris. Istilah teroris itu saya paling tidak setuju dan tidak suka. Kapan orang Papua meledakkan gereja? Wah, ini keras ini. Oke. Kalau teroris lain kan gereja banyak korban. Benar. Ya. Rumah ibadah lah. Rumah ibadah lah, dia tidak hanya gereja. Coba catat. Pas kali. Benar, saya sepakat itu, Pak. Makanya saya selama ini kan cari, tidak tahu latar belakang atau teroris ini dialamatkan itu maksudnya untuk gerakan-gerakan yang seperti apa begitu? Apakah gerakan radikalisme seperti yang ya sering-sering kita lihat, ataukah yang seperti ini yang mereka yang memang bergerak melawan karena memang ada sesuatu ya seperti tadi mereka melindungi budayanya, alamnya dari ini ya. Jadi teroris sesungguhnya Paskalis ya. Oke. Bukan mereka yang tinggal di hutan-hutan itu. Ya, teroris yang sesungguhnya saya tekankan, bukan yang mereka tinggal di hutan-hutan itu. Artinya KKB itu ya, Pak ya? Ya, entah sebutannya apalah. Oke. Karena Papua kan hanya sedikit dulu kan mereka sebut dari pusat kan ini teroris juga. Benar. Saya bilang loh, berapa gereja, rumah ibadat yang dibakar oleh orang Papua? Oleh teroris itu tidak ada. Jadi teroris menurut Pak Ben itu kira-kira seperti apa teman? Jadi itu tadi teroris yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Okay. Kita bukan mencari terminologi atau definisi ya. Oke. Kita melihat praksisnya saja. Mereka yang bukan tinggal di hutan atau dikejar-kejar itu bukan. Silakan bedalah dengan saya lain. Iya, nggak apa-apa. Ini kan ya teroris yang sungguhnya bukan itu. Tapi teroris yang sesungguhnya adalah mereka yang tinggal di ruangan AC. Kok bisa? Berarti mereka ada di balik pembuat kebijakan-kebijakan. Kalau itu saya sepakat. Kalau itu yang dibelah di behind the scene. Contoh. Oke. Kerusakan lingkungan, berarti teroris terhadap alam, teroris terhadap hutan, teroris terhadap sungai, teroris terhadap laut. Jadi teroris menurut Pak Ben dibalik di belakang meja itu apa itu Pak? Ya itu yang di belakang meja itu pembuat kebijakan, penyusun program tadi itu. Oke. Ya. Sekarang kan misalnya kita pindahkan sajalah dampak dari teroris yang sesungguhnya yang saya bilang tadi tinggal di ruang AC itu, di ruangan yang mewah. Ya. Jadi mereka dilayani dan lain-lain. Dampaknya kan itu kan rusak hutan. Mereka membuat kebijakan izin usaha tambang, izin usaha sawit, perkebunan sawit, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi? Kerusakan hutan yang begitu masif. Jadi ketika terjadi kerusakan hutan, maka degradasi alam itu semakin parah. Maka apa hubungannya dengan manusia? Itu tidak menghargai martabat kemuliaan manusia itu tadi.
Saya mungkin agak teologis sedikit lah ngomong. Nggak apa-apa. Ya, kan gitu. Jadi tolong yang teroris yang sesungguhnya tadi yang saya bilang tinggal di ruang AC itu, Oke. di ruang apa direksi kok apalah namanya terserah lah. Pokoknya di belakang meja itu, Oke. ya hentikan cap atau labeling terhadap teroris kepada saudara-saudara kita di Papua. Tolong. Ya. Tolong hentikan. Ya. Berarti Karena ini apa namanya tadi Bung sekali kembali kepada konsep awal pembangunan. pembangunan. Ini kan karena begitu kuatnya pendekatan negara terhadap persoalan kehidupan manusia. Ya. Sampai urusan berhubungan seks saja diatur oleh negara. Ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Ini sudah ranah privat lah. Privat ini undang-undang nanti ada undang apa tentang ada undang-undang macam-macam sekali. Ya, undang-undang. Belum lagi kalau kita baca draft KUHP sekarang tuh tidak tahu lagi bunyi, tidak beres semua. Ya. Jadi karena konsep pembangunan itu tidak memuliakan kemuliaan manusia, Oke. maka hasilnya seperti itu tadi. Akhirnya kita cap sembarang orang, tuding sembarang orang. Loh, mereka itu manusia loh. Yang harus dihargai. Minta dengarlah pendapat mereka. Kalau misalnya kita dengar, misalnya Bung Paskalis musuh saya sama-sama pegang senjata. Paskalis tinggalkan senjatamu, ayo lepas dulu senjata, kita baku omong. Kita baku omong dulu. Saya kira saya dan Paskalis Bisa lah. Bisa untuk diajak untuk ngomong baik-baik, bisa. ketakutan mereka selama ini Paskalis yang tadi teroris itu karena mereka tidak mendapat bagian dalam kue itu. Kue pembangunan, kue kebijakan tadi, Kebijakan, proyek dan lain-lain. yang terjadi. Maka kalau mau menjadi pemimpin Paskalis besok kalau mau jadi bupati atau wali kota gubernur di Papua, Oke. Paskalis tidak masalah dengan perutnya. Sudah selesailah perutnya. Nah, ini yang mungkin saya apa ya? Artinya begini ya, kalau saya untuk persoalan Papua hari ini memang ya benar bahwa ada kekuatan besar gitu kan, bahwa ada pemerintah pusat begitu kan yang kita tidak bisa menafikan ini bahwa memang Undang-Undang Otsus itu benar-benar semua programnya diintervensi oleh pemerintah pusat. Ya. Itu yang terjadi gitu kan. Makanya sering kan teman-teman mengatakan wah itu kan kepala daerah atau bupati, gubernur, kepala desa atau kepala kampung itu kan orang asli Papua. Iya orang asli Papua, tapi programnya siapa? Siapa ngontrol? Ini kan dari Jakarta yang kontrol langsung. Iya. Nah artinya ini yang mungkin menjadi membuat ya orang Papua yang duduk di kursi-kursi itu ya kepala daerah itu mungkin dilema juga ya, agak dilema untuk bersikap gitu kan. Ada beberapa lah kepala daerah yang pernah juga lantang untuk bagaimana untuk menjalankan program yang memang berbasis kebudayaan di daerah gitu kan, untuk ya lebih banyak mendengar masyarakat daripada mendengar dari pemerintah pusat gitu kan. Nah itu justru mendapat label-label dari pemerintah pusat yang aneh-aneh lah mungkin. Ya mungkin keras kepala lah, yang mungkin ya bahkan ada yang pernah dibilang teroris loh Pak. Iya. Oh ini makar ini pembuat ini menentang kebijakan pemerintah pusat ini. Makar. Nah itu yang artinya ini yang membuat ya kita oke lah pemerintah pusat, artinya orang-orang kayak teman-teman dari luar gitu ya tidak mengerti terlalu tentang Papua. Nah undang-undang Otsus itu kan sudah ada. Ya sudahlah kita mengatur rumah tangganya kita. Gitu. Ya sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pancasila dan lain sebagainya ya. Itu ya aman-aman sih, tapi tidak tidak terjadi seperti yang tadi begini. Ya memang hari ini memang kita. Ya pasti program dari Jakarta, makanya saya
sering keras mengatakan, saya bilang tolong jangan membangun Papua dengan kacamata Jakarta, itu jauh loh. Itu konsep kita beda. Contoh realnya begini Pak, di Timika itu rumah dibangun, rumah permanen, dia tidak nyaman untuk tidur di rumah itu, dia jual, dia pindah untuk bikin rumah yang baru pondok untuk dia tinggal. Lebih nyaman tinggal di pondok daripada di rumah permanen yang dibangun. Nah ini yang saya bilang, hati-hati kalau kita memaksakan kehendak. Yang ada justru kita ya menimbulkan masalah baru untuk masyarakat. Kalau kita hadir untuk memberi kenyamanan apa itu kan nggak ada. Jadi macam kita punya kepala daerah di sana kan, ya salah satunya soal tadi Pak Beni sampaikan, saya sepakat sekali soal selesai dengan dirinya sendiri, terutama soal urusan ekonomi ya. Supaya mental ini tolong dikurangi. Nah ini saya pernah mengatakan begini, tolonglah ya, siapapun yang menjadi pejabat lah, entah kepala dinas atau apalah, bupati atau wali kota. Pak. Tolong, saya bilang, saya pernah menulis itu di surat kabar. Jangan menjadikan atau jangan di lembaga birokrasi itu atau kantor itu untuk lembaga perbaikan gizi. Saya beda lagi, jangan jadikan ASN dan politik itu untuk tempat cari uang. Hampir mirip-mirip. Ya. Jadi jangan jadikan kantor itu untuk lembaga perbaikan gizi. Oke. Ya kan gitu. Karena untuk memperbaiki gizi akhirnya Masyarakat makan seenaknya saja, makan ya istilah makan enak, tidak peduli dengan mertuanya atau anaknya atau apalah. Ya, tidak peduli. Jadi prioritas kan gizi sendiri. Ya gizi sendiri. Akhirnya terjadi ketimpangan, jomplang kan gitu. Nah, kredo mereka selama ini kan yaitu Bung Paskalis, demi kesejahteraan masyarakat. Di mana-mana kredo itu. Visi misi masyarakat. Nah, Papuanologi ini tidak seperti itu konsepnya. Ya, betul-betul kita mencoba menggali yang paling dalam, kembali kepada pendekatan pembangunan. Yang tadi nation approach itu. Nation nasional apa namanya kan, terjemahan dalam bahasa Indonesia kan nasional, bangsa. Terjemahan bangsa itu kan terjemahannya dalam bahasa Inggris itu kan nation. Nation ya itu berasal dari bahasa Latin. Yaitu natus. Natus kan? Maka nation dari bahasa Latin natus itu artinya tempat kelahiran, tempat asal usul. Lalu dalam ilmu kesehatan mengadopsi istilah natalitas, kelahiran. Lalu dalam agama kita, Kristen Katolik maupun agama Kristen, Natal kan peristiwa kelahiran. Kelahiran sang penyelamat. Maka konsep pembangunan di Papua harus melahirkan penyelamat baru bagi orang Papua. Bukan dalam pengertian Yesus loh. Mereka melahirkan penyelamat baru. Mereka menjadi orang hebat. Itu nada dasar dari Papuanologi. Jadi nation dari bahasa Latin natus itu artinya tempat kelahiran, tempat asal usul, rahim. Maka konsep pembangunan yang berbasiskan Papuanologi tadi, nation itu mengembalikan harkat dan martabat dan kemuliaan orang Papua kepada bangsa Papua, kepada rahimnya. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang sekarang mengaku duduk di
eh, kursi-kursi pemangku kebijakan gitu ya tidak sadar bahwa menurut pantauan kami tidak tahu dari teman-teman melihat kami apa obrolan kami ya, menurut kami ya memang kalian sedang merusak rahimnya kalian sendiri. Iya, betul kan? Nah akhirnya ya Iya. sebentar. Ya, artinya begini Pak, sekarang kita lihat menyambung dari yang tadi soal konsep nation tadi soal Natal segala macam, artinya melahirkan penyelamat baru gitu kan. Sekarang kita lihat kasus-kasus di Papua seperti apa, terutama ini Pak yang real. HIV AIDS. Kita bicara HIV AIDS, kita bicara narkoba, kita bicara miras, kita bicara segala macam ini Kekerasan. free sex. Free sex. Itu nyasarnya kemana Pak? Ke generasi muda usia produktif hari ini Pak. Ya. Bagaimana kita mau mengharapkan penyelamat kalau yang usia-usia ini di usia begini sudah seperti dihancurkan seperti itu. Itu juga yang disebut dengan teroris level kedua. Iya. Yang level pertama adalah bagaimana teroris ekologi terhadap ekologi alam. Corporate, so. Corporate. Itu rahimnya orang Papua. Terus karena kita tidak bisa melawan rahim itu tadi, Kita melindungi ya, kita mampu melindungi. mereka mau tidak mau cara merusak rahim Papua itu tadi yaitu dengan dengan HIV AIDS, ya kirimlah perempuan dari ruang angkasa mana lah, dari planet Iya. mana, kirim sana kan gitu. Itu yang real Iya terjadi. kan gitu. Ketika saya tembak Paskalis, Oke, hari ini saya ditangkap dan masuk penjara kan, benar, atau berhubungan dengan HAM, Iya. hak asasi manusia, benar. ya kan? Benar. Tembak. Saya ditangkap, saya masuk penjara, saya diadili, bahkan mungkin saya diberondong dengan batu oleh teman-teman, saudara-saudara. Coba lihat, ya, dengan masifnya HIV AIDS, ya tadi, Miras, narkoba. miras narkoba, ya. Apakah itu ada kayak apa? Siapa yang mau berteriak? Nggak ada. Tidak ada kan? Ya. Yang saya tanggap soal itu. Yang pertama tidak sadar ya, teman-teman muda banyak yang belum sadar. Yang kedua tidak tahu asal usulnya dari mana. Yang ketiga tidak berani. Kenapa ditekan? Yang bermain di balik ini ya seperti yang tadi Pak Ben sampaikan. Jadi tipologi gerakan mereka untuk melakukan pengerusakan terhadap rahim itu dengan cara itu tadi. Yang kedua, yaitu HIV AIDS. Padahal selama ini kan sosialisasi di sekolah, di Benar. mana-mana, di kampus, di masyarakat, sosialisasi HIV Ya itu AIDS, baru itu pun ujung-ujungnya soal duit. narkoba, ya Soal sosialisasi duit. HIV AIDS, narkoba di mana-mana kan, miras sosialisasi. Kalau tidak ada uang tidak Ya. mungkin itu disampaikan juga. Ketika ini sudah, ya saya tidak tahu angka terakhir ya, angka berapa tahun lalu itu kan di Indonesia kan Papua urutan pertama HIV AIDS dan HIV AIDS di Indonesia. Ketika terjadi ini, ya terjadi kerusakan ini generasi Papua, ini kan merusak rahim kan, Benar. meraih masa depan ini kan, ya kemanusiaan mereka. Ya, kita lebih terbuka lagi mengatakan ini merusak ciptaan. Ya, memang. Ya. Jadi pertanyaan ketika misalnya tadi saya tembak Paskalis, saya ditangkap kan? Iya. Saya berhubungan dengan HAM. Oke. Coba siapa manusia di Papua yang teriak itu barang? Apakah itu pelanggaran HAM? Tidak. Teriak soal apa nih Pak? AIDS. Padahal dia bilang, karena saya sudah kasih tahu, toh, kok masih langgar pasti? Iya. Karena sudah Sudah kasih tahu, sosialisasi segala macam. sudah disosialisasi di mana-mana. Ya, ketika terjadi banyak peristiwa, misalnya korban, ya paling datang ambulans, Benar. jemput toh.
Ya, Yang- paling dia bilang, itu makanya kamu itu harus tertib. Ya, jangan main sembarangan. Tapi kan ini kan ada gerakan-gerakan apa namanya? Ya mungkin kasarnya ya pembumi hangusan terhadap kemuliaan manusia Papua tadi. Nah, ini apa namanya konsep Papuanologi ini saya coba menerawang jauh ke depan. Oke, oke. Mungkin Bung Pas sekali mendengar apa yang saya omong tadi, wah ini melampaui kalau misalnya melampaui kuliah-kuliah di teologi ini. Ya, benar. Ini sudah sebenarnya ilmu pengetahuan seperti ini yang lebih banyak diajarkan di kampus sebenarnya. Karena percuma kita punya IQ, punya segala macam. Tapi kalau kita tidak punya jati diri, tidak punya kepercayaan diri, Oh ya percuma. nggak ada artinya kita. Ini kayak robot tadi, seperti tadi, Pak, Robot, ya. ya robot. Robot kan, ya.